Roofcast, Mangrove Podcast. Salam Mangrover. Halo Guys Rover, kembali lagi bersama kami bertiga. Saya Rahmat, Bagus Rahmat, Ganis. Kali ini kita akan membawakan tema khusus burung, ya kan? Kenapa sih harus nanya kan? Oke, kali ini kita akan membawakan tema khusus burung, tentunya burung-burung di mangrove. Oke, langsung saja. Bagus mau menceritakan sesuatu terkait burung. Benar Mas. Jadi kemarin mungkin agak lama sih. Saya pernah ada pekerjaan memotret area mangrove. Tapi pas lihat di area mangrove tuh ada banyak populasi burung. Waktu itu nggak di mana Gus? Sebenarnya banyak tempat yang pernah saya drone dan menemukan burung. Terus waktu banyak-banyaknya yang di Semarang sih. Di Semarang ya. Daerah mana itu khususnya? Di perbatasan dengan Kendal tuh. Tapak, Mangunharjo, Trimulyo. Trimulyo kan Trimulyo. Demak, Trimulyo. Iya, dekat Demak. Ini yang Kendal. Dekat Kendal. Kendal. Dari barat ya, arah barat. Mangkang, sorry. Mangkang, oke. Mangkang. Gimana itu ceritanya tuh? Jadi waktu ke sana itu waktu siang ke sana kan. Intinya sih nerbangin drone terus moto mangrove-nya. Oh ternyata di situ tuh ada banyak burung yang kayak bermukim atau mungkin apa istilahnya? Memang hidup di situ. Memang ya. hidup di situ, bergerombol di situ, Iya. nggak misah-misah. Ada fotonya nggak sih? Pengen lihat. Itu ada videonya juga, ada fotonya juga. sebenarnya. Fotonya dulu deh coba. Ya, mungkin Kita lihat. fotonya seperti ini di Mangkang itu kalau nggak salah, di daerah Semarang perbatasan Kendal. Tapi bagus ya kan ini burung ya hinggap di situ ya. Iya, iya. Kira-kira apa ini, Nis? Ya kalau saya melihatnya sih putih-putih itu nggak terlalu Harus jelas kan? tahu karena kan cuman dari satu sisi dan itu terlihat putih-putih aja kayak gitu. Tapi waktu Tapi ke ngedrone, lapangan ya kan kelihatan jelas sebenarnya kalau Kelihatan. bagus melihatnya itu putih-putihnya adalah burung. Burung kan jelas, apa Ya, maksudnya karena pergerakan ada sayapnya, pergerakannya terbang nih. gitu. Tapi kalau kita memang motonya dari jauh memang agak samar sih Mas. Jadi gitu. gitu. Jadi kelihatan ada hijau dan ada bintik-bintik putih seperti itu sih. Jadi memang perlu kadang mendekatkan Untuk drone-nya melihat, untuk ya. melihat kedetailan dari Iya. apakah burung atau mungkin oh gitu. Ya, dan juga karena ini Namanya. kondisi di Semarang kan pertama nggak mungkin kita menemukan spesies seperti endemik kayak bekantan di Kalimantan Iya, kan iya, nggak iya, mungkin kita hewan. nggak pernah melihat itu di apalagi di pesisir Semarang ya. Dan juga saya punya pengalaman yang melihat secara langsung masuk ke daerah mangrove itu di Demak, makam Mbah Muzakir ya. Di trekkingnya itu ketika masuk ke sana memang mayoritas burung pun burung kuntul yang warnanya putih dan itu terlihat dengan jelas ya kalaupun terlihat melihatnya dari atas kemudian warnanya putih kemudian setelah dicek itu memang burung. Nah, ini mungkin serupa hampir sama Iya, iya. gitu sih. Oh ini nih. Nah, ini Kelihatan nih ada. terlihat ada paruhnya, Paruhnya, kemudian sayapnya. bentuknya juga menyerupai, ya bukan menyerupai, ini memang udah persis. Nah, ini ada foto lain lagi yang lebih jelas, meskipun memang dia nggak hinggapnya persis di ekosistem mangrove-nya, dia ada di bambu-bambu yang dipasang, mungkin ini sebagai Ini kayaknya pagar tambak deh. pagar tambak Kalau ya, di untuk daerah melindungi Tambak Harjo, dekat bandara tuh kayak gini tampaknya. Disekat pakai bambu-bambu yang diikat gitu. Ya. Oke. Gus, Oke. selama kamu ngedrone di lapangan, khususnya daerah mangrove, dan pas kebetulan di sana banyak burung yang terbang mungkin kamu bisa ngasih tips gimana sih caranya ngedrone dengan aman walaupun banyak burung yang terbang di sekeliling drone kamu. Itu gimana tuh? Iya. Ya, mungkin tipsnya yang pertama kan kita nerbangkannya yang agak jauh dari burungnya pertama itu. Jadi misalkan kan drone kan punya jarak buat terbangin kan. Misalkan kalau Phantom 4 bisa 1 kilo misalkan seperti itu. Radius untuk nerbangkan dengan remote-nya. Kita nerbangkan jauh dulu sama lokasinya. Kita terbangkan habis itu datang ke lokasi pasti dengan ini sih lebih pelan-pelan daripada biasanya. Karena Kenapa? ada yang jenis burung yang dia kalau kita memang dekatin itu diem aja, nggak terlalu menghiraukan. Ada juga yang kita dekatin itu terbang, menghindar. Ada juga yang menyerang, Mendekati. mendekatin. Jadi bukan menyerang, mengusir seperti itu. Oh gitu. Jadi pernah juga saya kena di Batang, daerah Batang itu
mau nurunin itu, jadi nggak fokus ke pemotretan, mau nurunin drone terus tiba-tiba ke samber burung dan drone-nya juga crash jatuh seperti itu. Oh, jatuh drone-nya ketika warnanya kena. burungnya hitam, saya jenisnya kurang tahu sih. Kayak kalau saya orang awam sih kayak walet ataupun srikiti. Oh gitu. Tapi kalau di dunia komunitas drone memang burung walet itu yang ditakuti drone atau gimana? Kurang tahu ya. ya. Tapi saya pernah kejadian yaitu ditabrak, jadi kan dia terbangnya langsung sas ya. Mungkin saya akan ada sedikit pembahasan tambahan mengenai ada kaitannya drone, kemudian drone kan hubungannya sama benda yang terbang di udara, kemudian burung, kemudian mangrove, itu segala sesuatu yang memang kita bisa kaitkan dengan konsep kehati-hatian dalam kita menerbangkan benda di udara supaya tidak tertabrak oleh burung dalam hal ini. Nah, kalau kita kaitkan dengan bandara, area bandara, kita bicara Semarang ya. Semarang ada Bandara Ahmad Yani Semarang itu lokasinya di pesisir, sekitarnya banyak mangrove-nya. Terus kemudian ada banyak spesies-spesies burung juga yang hidup di sana semacam itu. Nah, isunya di tahun-tahun 2017-2018 itu karena ada pengembangan area bandara baru Ahmad Yani yang sekarang sudah dibuka ya, Itu dulunya kan memang sering sekali dilakukan kegiatan event penanaman mangrove gitu. Sedangkan kita tahu mangrove yang hidup itu tentu akan mendatangkan fauna-fauna yang memang dia butuh untuk hidup di situ, butuh untuk makan di situ gitu. Nah, ketika kita membuat rumahnya dengan cara menanam, tentu ditakutkan ini bagi kawasan bandaranya ya, semakin banyak burung yang nantinya ditakutkan bisa mengganggu jalur penerbangan gitu. Pada saat itu saya penasaran sebenarnya, selama ini karena kan kita juga pernah lihat film ya, teman-teman mungkin film Suni, ya kan? Suli, yang main Tom Hanks. Tom Hanks dia menerbangkan pesawat, kemudian baru take off udah langsung tertabrak burung kan. Ada film yang kisah nyata yang memang menceritakan bahwa burung bisa mengganggu kegiatan penerbangan take off dan landing. Saya penasaran, ada nggak sih riset yang menunjukkan dan ngasih informasi bahwa dengan adanya kawasan mangrove yang semakin lebat, banyaknya burung mengganggu kegiatan penerbangan. Saya menemukan ada yang ngeriset, jurnalnya juga sudah terbit. Itu dia riset di Bandara Surabaya. Juanda Surabaya, dia riset jenis-jenis burung yang hidup di situ, yang dia berkembang biak di situ, kemudian apakah memang mengganggu kegiatan penerbangan dan sebagainya. Ternyata yang saya ingat ya setelah membaca jurnal itu adalah tidak semua burung itu berani atau dia akan melawan benda yang terbang di angkasa. Apa nyebutnya ya? Benda asing. Benda asing ya, benda asing. Intinya gini, kenapa dia nggak menyerang mayoritas spesies ya? Karena adalah kaitannya sama suaranya. Burung itu takut dengan suara yang bising kali ya bisa dibilang ya. Ketika ada suara bising, burung tuh dia akan langsung pergi, langsung terbang gitu. Makanya di riset itu ternyata di kawasan Bandara Juanda Semarang bisa dikatakan aman dari gangguan terjangan serangan burung semacam itu. Karena mayoritas burung yang ada di situ takut dengan suara bising dari pesawat yang lalu lalang gitu. Nah, tapi ada tapinya, ada spesies yang memang dia tidak takut dengan suara bising itu, tapi tidak ada di kawasan bandara itu. Nah, mungkin di daerah-daerah lain yang menjadi fokusnya adalah jenisnya apa, jenis itu ada nggak di lokasi itu gitu. Kalau misalkan nggak ada ya bisa dibilang aman lah dari kegiatan itu. Karena di kawasan bandara pada akhirnya dilarang kegiatan penanaman mangrove gitu. Dilarangnya bukan karena alasan-alasan ini ya, tidak mendukung konservasi, tidak mendukung penanaman mangrove, tapi lebih ke keamanan dari aktivitas penerbangan gitu. Nah, makanya perlu ada kajian-kajian tambahan untuk bisa meyakinkan bahwa memang meskipun area mangrove-nya makin lebat, makin luas, otomatis nanti mangrove-nya menjadi tempat burung dan burung makin datang banyak, itu tidak mengganggu sama sekali aktivitas penerbangan gitu. Tapi dalam riset di Bandara Juanda itu, apakah ada variabel yang mengatakan jumlah populasinya? Ada nggak itu? Kayaknya sih ada, cuman saya lupa. Gitu. Saya nggak ingat bagian itunya aja, bahwa aman gitu. Ketika ada suara bising, burungnya kabur kayak gitu aja sih. Okay. Populasinya saya pikir sih ada, cuman saya lupa detailnya
seperti apa ya. Nah itu mungkin gambaran aja sih kaitannya sama tadi drone. Drone kan juga mengeluarkan suara ya. Bisa jadi ada yang ketika mendengar suara itu spesies tertentunya kabur, bisa jadi ada yang penasaran gitu. Malah menghampiri. Karena kan bentuknya menyerupai, warnanya putih, kecil gitu kan. Kira temannya gerombolan lainnya. Gitu kan. Sebagai informasi juga nih, Case Rover ya, di Semarang pun kami Yayasan Ikamat juga telah memetakan spesies mangrove dan spesies-spesies burung yang hidup di kawasan itu gitu, dan menemukan lebih dari 80 spesies burung yang hidup di kawasan mangrove. Jadi dengan kata lain, kalau misalkan mangrove-nya hilang, 80 spesies burung itu juga akan terancam gitu. Betul. Nah kemudian selain di Semarang Gus, kamu pernah nemuin nggak sih fenomena seperti tadi foto yang kamu ambil di Semarang? Kalau utamanya kan di Semarang pernah nemuin itu yang banyak bergerombol, terus yang daerah-daerah sekitaran di Pantura tuh ada yang di Kendal, ada yang di Batang itu juga. Batang. Ada fotonya enggak? Ada fotonya ini ya, burung di Batang ini ya. Yang putih-putih ini ya, sama ya. Sama ada sih. Dia bergerombol, tapi satu tempat yang lain juga nggak ada seperti itu sih. Kadang ada, kadang enggak. Di Kendal pun juga walaupun mangrove-nya nggak banyak, dikit, tapi itu jadi tempat bersinggah ataupun yang lainnya. Tapi ini miris loh, miris kan? Existingnya cuma sepetak, nggak ada lah. Kanan kiri kosong, tapi memang burung tahu di mana dia harus hinggap untuk berteduh kan? Berteduh ya, untuk mencari makan, untuk berbang biak dia akan gitu. Nah di lain tempat saya pernah juga berkunjung ke Banyuwangi ya. Di Banyuwangi itu saya ke area mangrove-nya, justru malah ketika siang hari burungnya ini nggak ada siang hari. Tapi ketika sore hari, tapi ini di kawasan mangrove ya, sore hari itu baru kita bisa menemui populasi burung satu jenis yang sangat banyak sekali gitu di situ. Jadi kemungkinan dia memang hidup untuk tidur di situ, tapi dia mencari makannya di tempat lain. Semacam itu. Apakah itu musiman atau setiap hari di situ? Setiap hari di situ. Menurut informasi dari warga, setiap hari dia di situ. Setiap sore itu ramai banget. Tapi kalau pas siang kita ke situ, mereka nggak ada. Bisa jadi objek wisata dong? Bisa jadi objek wisata. Nah, kalau kaitannya sama objek wisata, yang menarik adalah burung-burung migrasi, yang dia migrasi dari Australia ke Indonesia. Saya contohkan di Surabaya itu. Ketika bulan Agustus sampai Oktober ya, kalau nggak salah itu jadi bulan di mana favoritnya para fotografer yang senang mengincar burung ya, foto-foto burung, karena yang dari Australia ini dia terbang, otomatis kan menyeberangi Samudra Hindia ya, Samudra Hindia. Sepanjang itu dia nggak istirahat, terbang terus sampai di Surabaya, dia akan hinggap di situ beberapa minggu untuk istirahat, makan, berkembang dan sebagainya, istirahat. Nah, momen-momen disitulah banyak sekali foto-foto yang diincar oleh fotografer itu gitu. Di luar bulan itu nggak ada burung yang hinggap di situ. Jadi kalau kita kaitkan dengan ekologi mangrove ini juga sangat penting bagi burung migrasi. Kalau misalkan mangrove ini nggak ada, mau migrasi kemana burungnya? Otomatis dia akan hilang gitu. Secara rantai makanan mungkin akan terganggu dan sebagainya kayak gitu. Nah, menyambung ke keberadaan burung ya di ekosistem mangrove, ada nggak sih dampak langsung ke manusia ketika burung itu nggak ada? Ada nggak, Gus? Ada nggak? Coba boleh marah ini. Ada nggak ya? Prediksi masing-masing lah. Kalau dari saya sih banyak hal sih. Kalau misalkan kalau manfaat langsung ke manusia burung nggak ada. Salah satunya tadi ada orang hobi yang memotret burung seperti itu juga saya kira juga memberi dampak ekonomi ke masyarakat sekitar juga sih. Jadi misalkan ada wisata fotografi burung ketika musiman seperti itu, yang pertama ke manusia, finansial itu juga pengaruh juga. Terus balik ke kalau ekologi ya pasti rantainya putus, yang lain juga berpengaruh. Rantai makanannya. Nanti ada hama yang lain-lain, nanti yang lain juga semakin parah sih, bisa jadi seperti itu. Jadi satu hal hilang bisa yang lain juga terpengaruh. Iya, berarti dari sisi pertama kaitannya sama wisata fotografi ya, itu kalau dulunya ada konsep dibuka yang masuk ke area itu nanti bayar karena areanya kan memang dijaga oleh masyarakat atau kelompok tertentu, mangrove-nya nggak ada, jadi udah nggak bisa lagi ada kegiatan itu dan perekonomiannya otomatis hilang. Ya. Gitu kan. Terus ada juga yang hama, kalau burung ini hilang, hama itu akan semakin muncul, banyak ya. Banyak. Maksudnya ada
spesies yang tiba-tiba dia populasinya meningkat karena nggak ada yang memakan. Padahal yang memakannya adalah burung. Kalau dari saya mungkin dari ini sih hubungan antar negara, bahkan antar benua kali ya. Antar benua. Iya, karena kan ada burung yang migrasi dari benua Australia ke benua, kalau kita kan Asia ya, benua Asia. Gitu. Itu kalau misalkan mangrove-nya benar-benar udah nggak ada sama sekali, kemudian burungnya nggak punya tempat, bisa jadi dia punah. Padahal antar benua ini saling ketergantungan gitu untuk memberikan hidup bagi spesies ini kan. Gitu. Karena aktivitas kita, aktivitas manusia, pembangunan dan sebagainya yang membuat mangrove itu terzolimi, rumahnya nggak ada, burungnya nggak ada, pasti nanti akan jadi satu permasalahan kalau menurut saya gitu, masalah antar negara. Kesimpulannya sederhana dari aku sih, ketika mangrove nggak ada, burungnya nggak ada. Kalau dari saya sih memang aktivitas yang kita lakukan yang secara langsung dan tidak langsung, tadi bagus kegiatannya ada project ngedrone di kawasan mangrove gitu, sangat hati-hati dengan keberadaan burung supaya tidak tertabrak. Kemudian tadi saya juga cerita di kawasan bandara, secara nggak langsung juga meskipun kita nggak naik pesawatnya langsung, kadang kita beli paket dan sebagainya dikirimkan juga lewat pesawat. Ya kan, kayak gitu. Nah itu juga jadi pertimbangan atau aktivitas yang perlu diperhatikan supaya kegiatan itu juga tetap ada, burungnya juga bisa tetap eksis gitu. Jangan sampai kita mengutamakan aktivitas manusianya, kemudian keberadaan itunya dikesampingkan gitu demi kepentingan kita pribadi. Ya, kalau dari saya kesimpulannya balik lagi ke drone juga sih Mas, untuk penerbangan itu tadi harus berhati-hati ketika menerbangkan. Jangan sampai ketika kita punya hobi itu atau punya kerjaan terkait memvideo atau foto area mangrove atau burung, tidak mengganggu burungnya secara terus-menerus gitu. Jadi lebih semua aman gitu loh, burungnya juga aman, kerjaannya juga aman, seperti itu sih. Oke, mungkin Case Rover, sekian bahasan kami terkait populasi burung yang ada di Kota Semarang. Semoga dari apa yang kita bahas, Case Rover juga punya pandangan yang lebih baik lagi terkait adanya burung di mangrove. Cukup sekian dan Terima kasih. Semangat mangrover. Untuk migrasi burung air ini umumnya itu pada bulan Agustus sampai Maret. Jadi penyebabnya adalah di daerah utara, bagian utara itu seperti Amerika itu. Kemudian pokoknya yang negara-negara yang punya 3 musim ya, punya 3 musim itu sedang ada musim dingin. Daripada dia itu meninggal atau mati terkena dinginnya musim dingin itu, maka dia berusaha untuk pergi bermigrasi daripada satu generasi itu mati. Nah, Indonesia itu termasuk dari tempat destinasi burung-burung migran air. Intinya burung air itu sangat bergantung dengan adanya air, di mana makanannya itu adanya di air. Sangat bergantung sekali dengan air. Nah, untuk letaknya banyak, bisa di mangrove, bisa paling banyak di mangrove, karena mangrove itu kan tempatnya berkembang biak ikan-ikan muara juga